Salam pemirsa, pada tanggal 27 November 2024, aliansi pasukan pemberontak yang didukung Turki melancarkan serangan kilat terhadap pasukan pemerintah Suriah yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad yang didukung oleh Iran dan Rusia. Setelah berhasil merebut kota terbesar di Suriah, Aleppo, pasukan pemberontak langsung bergerak menuju ibu kota Damaskus, menandai eskalasi signifikan dalam konflik yang telah berlangsung lama di negara tersebut. Pasukan pemberontak melancarkan serangan besar-besaran di wilayah barat laut Suriah selama akhir pekan, berhasil menguasai Aleppo tanpa perlawanan berarti. Ribuan warga sipil dari Aleppo, Idlib, dan Homs bergabung dengan pemberontak, memperkuat barisan mereka. Pemberontak menyatakan niat untuk melanjutkan serangan ke selatan menuju Provinsi Hama. Dalam 48 jam ke depan, keamanan Damaskus berada dalam ancaman serius. Jika Hama jatuh, hanya bagian utara Homs yang tersisa sebagai garis pertahanan terakhir bagi pasukan pemerintah untuk melindungi ibu kota. Laporan dari media oposisi mengindikasikan adanya perpecahan internal dalam pasukan pemerintah Assad. Brigade ke-47 Divisi ke-11 dikabarkan melancarkan kudeta di Provinsi Hama, terlibat bentrokan sengit dengan pasukan pemerintah lainnya. Komandan brigade tersebut dilaporkan telah bergabung dengan pihak oposisi. Situasi ini memperparah posisi pasukan pemerintah dan berpotensi menyeret Turki ke dalam konflik langsung dengan Rusia. Pada 1 Desember 2024, pasukan pemerintah Suriah dengan dukungan Rusia membombardir kawasan kota Aleppo, menyebabkan banyak korban sipil. Pada hari yang sama, Presiden Assad bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Hassan Soeikhol-Eslami, menegaskan keyakinannya untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai pemberontak. Iran berjanji akan memberikan dukungan penuh, termasuk pengiriman milisi dan bantuan militer lainnya. Menurut laporan Reuters yang mengutip sumber di Suriah dan Irak, ratusan pejuang bersenjata yang didukung Iran melintasi perbatasan dari Irak ke utara Suriah pada malam hari, bergabung dengan pasukan pemerintah dalam pertempuran di Aleppo. Pejabat tinggi militer Suriah mengonfirmasi bahwa pasukan tambahan ini diperbantukan untuk melawan pemberontak. Pada sore hari tanggal 2 Desember 2024, militer AS melancarkan serangan udara terarah menggunakan pesawat serangan A-10 Warthog terhadap posisi yang didukung Iran di bagian timur Suriah. Target serangan mencakup pusat komunikasi, barak militer, dan instalasi militer lainnya. Lebih dari 50 milisi Iran dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Langkah ini menunjukkan keterlibatan langsung AS dalam konflik Suriah, khususnya dalam upaya menekan pengaruh Iran di kawasan tersebut. AS bersama Uni Emirat Arab dan Arab Saudi meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Assad untuk memutus hubungan dengan Iran dan memblokir jalur senjata ke Hizbullah. Sementara itu, Israel terus melakukan serangan udara terhadap posisi Hizbullah di Suriah. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menyatakan bahwa mundurnya Hizbullah akan semakin melemahkan posisi Assad. Menurut laporan dari Arab Saudi, Assad mengirim pesan melalui perantara Saudi kepada Israel, menyatakan kesediaannya untuk menarik Korps Garda Revolusi Iran dari Suriah sebagai imbalan atas bantuan Israel dalam memerangi pemberontak. Namun analis menilai, Israel tidak mungkin menerima tawaran tersebut, mengingat dukungan Israel dan AS terhadap pemberontak bertujuan untuk melemahkan pengaruh Iran dan Hizbullah di Suriah. Di tengah situasi yang tegang, Hizbullah Lebanon kembali melancarkan serangan dengan menembakkan 2 peluru artileri ke wilayah Israel pada hari ini. Ini merupakan pelanggaran pertama terhadap perjanjian gencatan senjata yang sebelumnya disepakati, meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut di perbatasan Lebanon-Israel. Keterlibatan Rusia di Suriah menghadapi tantangan serius. Badan Intelijen Militer Rusia mengumumkan bahwa setelah jatuhnya Aleppo ke tangan pemberontak, Kremlin memecat komandan pasukan Rusia di Suriah. Laporan mengindikasikan kerugian besar di pihak Rusia, dengan beberapa unit terkepung dan ratusan tentara hilang. Perkembangan ini menandai kemunduran signifikan bagi Rusia dalam mempertahankan pengaruhnya di Suriah. Situasi geopolitik semakin rumit dengan pecahnya protes besar-besaran di Tbilisi, Georgia. Keputusan Perdana Menteri pro-Rusia, Irakli Kobakiz, untuk menghentikan negosiasi bergabung dengan Uni Eropa memicu kemarahan publik. Uni Eropa dan AS menanggapi dengan menghentikan kerjasama dan hubungan kemitraan strategis dengan Georgia.
Ratusan ribu warga turun ke jalan menghadapi tindakan keras dari polisi dan pasukan keamanan yang menggunakan pentungan, gas air mata, dan meriam air. Laporan mengkhawatirkan muncul bahwa Rusia mempertimbangkan penggunaan bom udara FAB seberat 1.500 ton terhadap demonstran yang memicu kecaman internasional. Perkembangan terbaru di Suriah menunjukkan dinamika konflik yang semakin kompleks dengan banyak aktor regional dan internasional terlibat langsung maupun tidak langsung. Pasukan pemberontak yang didukung Turki membuat kemajuan signifikan, sementara dukungan Iran dan Rusia terhadap pemerintah Assad menghadapi tantangan berat. Keterlibatan AS dan tekanan diplomatik dari negara-negara Teluk menambah lapisan komplikasi dalam upaya mencapai solusi damai. Di sisi lain, ketegangan di Georgia menandakan potensi destabilisasi lebih lanjut di wilayah yang dianggap sebagai halaman belakang Rusia. Komunitas internasional memantau situasi dengan cermat, mengingat implikasinya terhadap keamanan regional dan global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link Kancing ada di dalam description.